Abang ini berarti juru bicaranya Pak Prabowo. Berarti abang bolehlah kita sering interaksi lah sama Pak Prabowo. Kita asumsikan abang yang paling sering berinteraksi dengan Pak Prabowo. Ceritain dong bang ke kita bang, Pak Prabowo itu pribadi yang seperti apa sih bang? Pak Prabowo apa ya, pembaca buku ya. Pak Prabowo itu yang bagi saya yang menarik adalah Pak Prabowo pembelajar. Artinya di usia beliau sekarang, beliau masih terus belajar. Gimana ke depannya? Kepemimpinan Pak Prabowo ini kan memang tantangan yang dihadapi kita, negara kita luar biasa berat. Kira-kira gaya kepemimpinan model apa nih Pak Prabowo ini? Yang jelas Pak Prabowo ini politiknya adalah politik merangkul ya. Politik Pak Prabowo ini politik rekonsiliatif, tadi mengubur dendam. Selamat datang di podcast Siasat, saling silang pendapat. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, bukan orang sembarangan, salah satu tokoh muda juga, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat datang Bang. Apa kabar Bang? Terima kasih Mas Heru dan Mas Siva. Apa kabar nih Bang? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Kayaknya gue yang mewawancarain posisinya kayak gini. Jadi Bang, ya Bang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya Bang untuk datang di podcast Siasat. Kedatangan Abang pas banget nih Pak. Bang dan Dhanil datang ke sini, banyak yang mau kita tanyakan ke Abang karena politik kita lagi adem ayem Bang sekarang kelihatannya Bang pasca pemilu 2024. Masih fokus pilkada. Masih fokus pilkada. Bahasannya pilkada. Oh, pilkada. Jadi Abang kan sebagai juru bicara Pak Prabowo ya Pak ya, juru bicara ya Pak Prabowo. Banyak yang pengen kita tahu dari itu. Cuman itu nanti kita pengen tahu dulu Abang menjadi jubirnya Pak Prabowo. Ceritain dong Bang. Kisahnya gimana sampai bisa jadi jubirnya Pak Prabowo? Siapa tahu Bang kita bisa gitu Bang. Ya. Oh iya. Mudah-mudahan. Jadi 2018 saya jadi jubir Pak Prabowo melalui melalui kontestasi Pilpres 2019. Jadi 2018 saya masih ASN pada saat itu di perguruan tinggi negeri ya. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Banten. Kemudian kebetulan juga ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah pada saat itu. Kemudian banyak berdialog. Salah satu ya pada saat itu ya kita adalah saya salah satu tokoh yang banyak mengkritisi pemerintahan dan Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Dan ketika Pak Prabowo ingin maju sebagai capres untuk kedua kalinya, tentu beliau mencari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Dan kebetulan beberapa kali berdialog dengan Pak Prabowo dan pada akhirnya kemudian beliau minta saya jadi koordinator juru bicara pada saat itu ya. Jadi mengurusi seluruh juru bicara tim kampanye Prabowo Sandi. Oh 2019 jadi 2018 kemudian selesai Pilpres, Pak Prabowo belum dapat amanah, tapi kemudian Pak Prabowo tetap meminta saya untuk menjadi juru bicara beliau sebagai ketua umum pimpinan DPP Gerindra. Ketua umum Dewan Pembina dan ketua umum DPP Gerindra. Nah, kemudian Pak Prabowo masuk pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Pak Prabowo juga tetap ngajak saya untuk menjadi juru bicara Menteri Pertahanan. Jadi saya jadi juru bicara ketua umum DPP Gerindra, jadi juru bicara Menteri Pertahanan dan juru bicara Prabowo. Makanya tepatnya sebenarnya juru bicara Prabowo Subianto. Lebih tepat sampai dengan sekarang. Berarti bukan juru bicara Kemenhan. Bukan. Kan judul Kemhan itu ada humas ya. Humas itu adalah tugasnya ya kehumasan. Juru bicara Menhan tepatnya begitu. Abang ini berarti juru bicaranya Pak Prabowo. Berarti Abang bolehlah kita sering interaksi lah sama Pak Prabowo. Kita asumsikan Abang yang paling sering berinteraksi dengan Pak Prabowo. Ceritain dong Bang ke kita Bang, Pak Prabowo itu pribadi yang seperti apa sih Bang? Pak Prabowo apa ya, pembaca buku ya. Pak Prabowo itu yang bagi saya yang menarik adalah Pak Prabowo pembelajar.
Artinya di usia beliau sekarang, beliau masih terus belajar. Pak Prabowo masih rutin membaca buku, mengupgrade dan mengupdate pengetahuan beliau, terutama di bidang pertahanan, sejarah, kemudian termasuk di hubungan internasional dan sebagainya, ekonomi. Jadi Pak Prabowo ini pembaca buku, jadi termasuk yang sangat doyan untuk baca buku secara rutin. Rutinitasnya itu setiap hari pasti beliau menyediakan waktu untuk membaca buku. Itu pertama. Kemudian kedua ya disiplin ya, karena latar belakang Pak Prabowo militer, Pak Prabowo itu disiplin. Kemudian Pak Prabowo loyal. Pak Prabowo loyal ke anak buah, loyal kepada teman. Ini nilai yang saya dapatkan ketika saya jadi juru bicara beliau. Jadi Pak Prabowo selalu memaknai yang namanya loyalitas itu bukan sekedar bawahan ke atasan, tapi juga atasan ke bawahan, baik itu vertikal maupun horizontal, termasuk ke teman dan sebagainya. Dan Pak Prabowo itu menempatkan loyalitas sebagai prinsip yang pertama dan utama gitu loh. Jadi ketika orang yang luar biasa pintar misalnya, tapi kemudian tidak punya loyalitas, tuh biasanya jadi nol di mata Pak Prabowo, karena loyalitas itu ya hal yang penting dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, termasuk di partai politik, termasuk di negara dan sebagainya. Itu mungkin kebawa militernya mungkin. Iya, jadi doktrin militer tentu akan pengaruhi Pak Prabowo bagaimanapun juga, karena disitulah Pak Prabowo dididik ya, nilai-nilai yang beliau dapat di situ, disiplin, loyalitas, kemudian tadi tradisi baca, termasuk hal-hal yang remeh-temeh kecil, misalnya cara berpakaian. Pak Prabowo selalu punya code of conduct yang standar itu ya, dress code-nya itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Acara resmi harus berpakaian seperti apa, tidak resmi seperti apa. Pak Prabowo sangat perhatikan hal-hal detail seperti itu. Nah Bang, itu kan soal Pak Prabowo dengan kawan beliau. Kalau dengan lawan politiknya gimana Bang? Ya itu tadi, Pak Prabowo menghormati lawan politik tentu. Jadi Pak Prabowo menganggap rival politik itu sebagai teman bertarung ya, teman berdiskusi, teman berbeda begitu. Dan Pak Prabowo selalu bilang there is no room for hatness, untuk kebencian begitu, untuk personal feeling. Jadi tidak ada tuh ruang untuk personal feeling, yang ada adalah no hard feeling. Jadi Pak Prabowo itu selalu menempatkan kompetisi sebagai kompetisi, seperti main bola segala macam. Hal yang lumrah aja gitu ya, Bang ya. Bahkan dalam tanda kutip ya, dalam perang sekalipun. Jadi perang antar satu negara dengan negara lain, atau satu komunitas dengan komunitas lain, misalnya dalam sejarah kita, itu ketika harus berdamaian ya sudah nggak ada, tidak ada lagi tuh personal feeling, dendam dan sebagainya. Ya, Pak Prabowo itu selalu berusaha, yuk kita nolkan semuanya, kita kubur dendam, karena ya dendam itu akan jadi beban kemajuan. Dan Indonesia ini kan besar sekali dan sangat heterogen. Heterogenitas itu berbahaya kalau kemudian kita memupuk dendam, merawat dendam. Karena dalam setiap perjalanan sejarah pasti ada clash antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Tapi kalau kemudian perselisihan itu tidak dinolkan, tidak segera di healing begitu, tidak rekonsiliasikan, maka itu akan buruk buat kemajuan di masa yang akan datang. Makanya Pak Prabowo selalu berusaha there is no room for personal feeling dalam konteks kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Berarti sama Anies Baswedan, Ganjar udah asik ya, asik-asik saja, tidak ada tempat untuk personal feeling tadi. Yang jelas Pak Prabowo menghormati Mas Ganjar, menghormati Mas Anies. Dan kan kalau Anda perhatikan semua yang jadi tim sukses, misalnya Pak Prabowo di 2024 sebagian besar juga adalah orang-orang yang selama ini
mengkritik Pak Prabowo, bahkan menjelek-jelekan Pak Prabowo dari kutub yang sangat ekstrim itu. Tapi Pak Prabowo ya sudah welcoming saja. Kayak PSI lah. Banyak lah, kan banyak kelompok, banyak personal yang di awal itu mengkritik Pak Prabowo dengan sangat keras, bahkan bernuansa kebencian. Tapi kan pada akhirnya Pak Prabowo tetap menganggap itu sebagai sebutlah pertempuran masa lalu yang sudah usai dan harus dikubur dalam-dalam lah gitu ya. Move on kalau bahasa anak sekarang move on. Harus move on. Nah, kalau move on Bang, kira-kira gimana ke depannya? Kepemimpinan Pak Prabowo ini kan memang tantangan yang dihadapi kita, negara kita luar biasa berat. Kira-kira gaya kepemimpinan model apa nih Pak Prabowo ini? Yang jelas Pak Prabowo ini politiknya adalah politik merangkul ya. Politik Pak Prabowo ini politik rekonsiliatif, tadi mengubur dendam. Jadi Pak Prabowo ingin memulai pembangunan kemajuan Indonesia ini yang sudah pondasi-pondasinya sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya, baik itu Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati dan seterusnya. Jadi pondasi-pondasi yang kuat itu harus kemudian dilanjutkan. Nah, Pak Prabowo kan ingin kita tidak tadi menafikkan atau menegasikan apa yang sudah dimulai oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Justru kita harus memberikan tempat kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu tempat yang terhormat gitu. Jadi Pak Prabowo jangan sampai kemudian pemimpin baru itu mengutuk pemimpin sebelumnya. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang ada adalah Pak Prabowo ingin apa-apa yang sudah dimulai dengan baik, prestasi baik itu dilanjutkan. Kalau kurang ya tentu disempurnakan. Nah ke depan Pak Prabowo selain tadi politik rekonsiliatif, tentu Pak Prabowo akan fokus pada sumber daya manusia, dan itu terlihat dari misalnya program unggulan kita ya, makan siang bergizi gratis. Nah itu adalah salah satu fokus Pak Prabowo pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Indonesia. Karena Pak Prabowo ini perspektifnya jangka panjang. Jadi pendekatan Pak Prabowo pasti jangka panjang, termasuk pendidikan, termasuk kemudian ekonomi yang ingin dimulai Pak Prabowo itu juga ekonomi punya dengan perspektif jangka panjang. Misalnya hilirisasi itu adalah ekonomi perspektif long term. Artinya apa? Kita harus mengelola sumber daya alam kita dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Jadi kan selama ini misalnya kita eksplorasi sumber daya alam kita mentah-mentah kemudian kita angkut ke luar negeri. Nah, ini Pak Prabowo ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hilirisasi dari A sampai Z itu harus kita lakukan. Jadi industri hilir sampai hulu itu harus berkembang di ekonomi domestik kita. Itulah sebabnya Pak Prabowo punya keyakinan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Targetnya 8% di beberapa tahun ke depan. Kalau kemudian hilirisasi itu bisa kita akselerasi agendanya ya, terutama di sumber daya alam, kemudian di pertanian ya, termasuk di ekonomi kreatif gitu ya. Hilirisasi itu misalnya di dunia cyber dan sebagainya, itu semuanya harus dipikirkan dari situ. Nah Bang, kemarin kan Pak Prabowo itu baru selesai konferensi pers kan habis operasi itu Bang. Nah jelasin dong Bang, gimana kondisinya Bang? Kan calon pemimpin kita nih Bang nih. Sangat prima sekarang, tambah prima, tambah sehat. Kan Pak Prabowo memang ada sisa operasi yang lama ya. Pen di paha di sini karena bekas terjun dulu tahun 80-an segala macam. Nah, pen itu harus diganti. Jadi diganti dengan yang baru dan jauh lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga setelah diganti, alhamdulillah Pak Prabowo lebih prima
lebih sehat dan insya Allah akan bisa menjalankan tugas-tugas kepresiden dengan baik. Nih, kemarin juga udah mulai lari-lari kecil gitu ya. Itu menunjukkan beliau sehat, Fit gitu. walafiat dan fit. Nah Bang, pasca 2019 kan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan ya Bang ya, Menteri Pertahanan. Nah, bagaimana sih Pak Prabowo membawa pertahanan Indonesia ini dari perspektif apa gitu Bang? Karena kan kondisi geopolitik juga kan lagi memang sedang tidak baik-baik saja ya Bang ya. Terus kemarin udah sempat beberapa kali kunjungan ke luar negeri, itu gimana Bang? Ya, yang pertama begini, upaya kita menempatkan pertahanan kita itu sebagai benteng yang kuat itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Alutsista kita, kemudian TNI kita yang harus profesional dan kuat itu diakselerasi oleh Pak Prabowo. Misalnya alutsista yang tua itu harus kemudian diganti sesegera mungkin. Itulah yang kemudian Pak Prabowo memikirkan semua skema pembiayaan untuk bisa menyediakan alutsista yang berkualitas, dan sekarang prosesnya sedang berjalan. Karena ketika kita ingin memperkuat alutsista itu kan bukan pekerjaan 1-2 tahun, dia pekerjaan yang agak panjang. Karena bahkan Pak Prabowo sudah mulai bagaimana caranya alutsista kita itu mulai bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia, karena tidak ada pertahanan yang kuat kalau alutsistanya masih tergantung dengan negara lain. Even itu adalah pekerjaan jangka panjang. Tapi sudah dimulai, termasuk kita bagaimana memperkuat industri-industri pertahanan kita. Nah, di sisi lain selain memperkuat alutsista, ya TNI kita harus profesional. Artinya apa? Di tengah keterbatasan anggaran kita untuk merekrut sebanyak mungkin TNI profesional, Pak Prabowo harus bersiasah. Caranya apa? Salah satunya adalah merekrut yang namanya Komcat untuk memperkuat TNI kita. Nah, ini kan salah satu jalan efisiensi anggaran di satu sisi, di sisi lain juga upaya untuk memperkuat TNI kita, terutama yang infanteri. Kira-kira gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap postur pertahanan kita. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah menempatkan posisi Indonesia pada posisi yang strategis secara geopolitik dan geostrategis. Politik luar negeri kita kan jelas doktrinnya adalah politik bebas aktif. Artinya kita tidak menganut dalam konteks pertahanan, tidak menganut fakta pertahanan tertentu. Artinya Indonesia itu tidak ikut fakta pertahanan barat atau fakta pertahanan timur atau fakta pertahanan manapun. Indonesia itu bebas aktif, atau kalau saya sering menggunakan bahasa itu, Indonesia itu menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Kita dekat dengan Amerika Serikat yang sedang panas dingin dengan China. Kita juga dekat dengan China. Kita dekat dengan blok Rusia, kita juga dekat dengan blok NATO dan seterusnya. Jadi artinya apa? Pak Prabowo menjaga kedekatan yang sama dengan semua kelompok. Untuk menjaga rumah kita, Pak Prabowo ingin pastikan rumah Indonesia ini aman, dan salah satunya cara untuk menjaga rumah Indonesia ini aman dan tidak diganggu, kita bersahabat dengan semua kelompok, semua blok-blok itu. Apalagi itu adalah doktrin politik luar negeri kita. Maka kita ya jaga kedekatan yang sama dengan semua negara yang ada di dunia. Masih relevan tuh Bang. Kira-kira kalau Amerika perang sama China itu posisi kita kan kayak di tengah gitu kan. Itu legasi yang kita bawa hari ini dari masa lalu kita. Apakah masih relevan atau tidak? Menurut saya masih. Jadi posisi Indonesia pada saat ini bahkan menjadi posisi yang strategis dalam konteks peacekeeper. Sekarang sedikit sekali negara yang bisa berdialog dengan semua blok. Nah, salah satu yang bisa melakukan itu hari ini adalah Indonesia. Artinya kita bisa diterima oleh, misalnya dalam konteks konflik antara Ukraina dengan Rusia, kita masih bisa diterima oleh Ukraina, kita masih bisa diterima oleh
Rusia, sedangkan banyak negara itu agak sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sudah dianggap ngeblok sana sini. Ya. Jadi posisi kita itu bisa menjadi negara yang mendorong peace gitu. Jadi mendorong, sebutlah kita sebagai peacekeeper gitu. Penjaga perdamaian, karena kita mampu menjembatani dialog mereka yang berkonflik. Ini kekuatan sebenarnya. Tinggal bagaimana mendorong peran-peran ini lebih maksimal. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui forum-forum dialog lintas negara, forum-forum internasional. Bagaimana kemudian Pak Prabowo mendorong yang namanya Asian Value, bukan Asian Value yang satu lagi ya, Asian Value. Bagaimana di negara Asia ini sudah kenyang dengan konflik-konflik yang bernuansa kekerasan, tapi kalau kemudian tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Termasuk soal konflik Israel-Palestina. Iya, termasuk itu. Anda perhatikan ya, negara yang relatif minim konflik antar negara itu adalah Asia. Dalam hal ini terutama Asia Tenggara. Karena ada value di Asia Tenggara itu kita bisa berdialog dengan baik. Nah, itu yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo ke kancah global. Termasuk misalnya dalam konteks tadi yang Mas Siva tanyakan antara Palestina dan Israel. Tentu posisi Indonesia, posisi Pak Prabowo itu adalah posisi konstitusional. Artinya kita ingin Palestina merdeka. Itu catatan pentingnya, Palestina merdeka. Tapi kita inginkan Palestina merdeka itu adalah Palestina yang damai, bukan Palestina yang merdeka, tapi Palestina yang dipenuhi dengan peperangan, tidak yang begitu. Nah, oleh sebab itulah berbagai solusi ditawarkan oleh Pak Prabowo. Nah, hari ini memang langkah-langkah jangka pendek dan strategis yang dilakukan adalah Pak Prabowo adalah membantu dulu problematika yang dihadapi oleh rakyat dan pemerintah Palestina. Apa ya? Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Makanya Pak Prabowo menampung beberapa ada sekitar 20-an anak-anak muda Palestina untuk sekolah di Unhan dengan harapan mereka bisa menjadi duta bagi negaranya. Nanti ketika selesai kuliah mereka bisa kembali dan bersiap dengan sumber daya manusia yang ada dan seterusnya, termasuk rumah sakit dan sebagainya. Setuju nggak Pak Prabowo sama solusi dua negara itu, Bang? Iya, salah satu kan yang dari dulu yang kita tawarkan itu adalah solusi dua negara. Jadi itu adalah solusi perdamaian, dan itu kalau kemudian keduanya ngotot-ngototan segala macam, maka ini akan jadi perang yang nggak ujung usai, akan pernah usai. Kenapa? Karena dua-duanya punya blok masing-masing begitu. Nah, bahkan bisa berdampak lebih besar dalam hal ini secara global ya. Oleh sebab itulah solusi dua negara itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Indonesia juga. Nah, yang paling penting adalah itu tadi, Palestinanya merdeka, tapi kemudian Palestina damai. Itu yang paling penting. Berarti kan banyak juga kan Bang, itu yang menjadi pertanyaan orang banyak kan, bagaimana stance-nya Pak Prabowo nanti setelah Pak Prabowo dipilih gitu kan. Palestina berarti clear ya Bang ya, solusi dua negara itu clear ya Bang ya. Kalau itu salah satu, itu kan yang sudah rigid ya dalam konteks sebagai kebijakan politik luar negeri kita. Jadi apalagi terkait dengan Palestina merdeka, itu adalah hutang konstitusi kita gitu ya, dari negara-negara yang hadir di Bandung dulu, negara Asia Afrika ya. Itu yang belum merdeka hanya Palestina. Nah, artinya apa? Itu adalah hutang konstitusional kita sebagai bangsa dan negara, dan termasuk bagi kita seharusnya itu juga hutang konstitusionalnya negara-negara Asia dan Afrika terhadap Palestina. Terhadap Palestina. Berarti Bang, isu yang berkembang di luar sana itu kan banyak yang bilang bahwa Pak Prabowo ini tidak dekat dengan Amerika, Pak Prabowo ini lebih dekat ke blok yang satunya, gitu-gitu Bang. Apa bisa jelasin nggak Bang maksudnya tuh gimana? Coba lihat ya, ketika Pak Prabowo diundang China, ketika diundang sebagai presiden terpilih loh, diundang China, Pak Prabowo kemudian habis undang China justru terbang ke Jepang.
Kan kalau Anda perhatikan bagi mereka yang paham dengan bahasa geopolitik itu, maka paham kenapa habis dari Cina Pak Prabowo langsung terbang ke Jepang, nggak langsung pulang. Kan habis dari diundang ya, Pak Prabowo terbang ke Jepang, berdialog dengan Jepang, berdiskusi dengan Jepang. Itu kan jelas ya, Jepang ada di blok mana, semuanya paham terkait. Tapi belum ke Amerika nih. Ya, belum dia ke Amerika karena waktunya masih belum dapat. Yang jelas biasanya Pak Prabowo juga pasti ke Amerika, dan ketemu dengan Amerika kan sudah beberapa kali. Artinya Pak Prabowo tetap berusaha menjaga kedekatan yang sama. Tadi saya menggunakan istilah kedekatan yang sama ke semua negara. Sebutlah Jepang itu adalah representasi dari bloknya Amerika. Berarti undangan dari Amerika presiden terpilih itu belum ada, Bang? Seharusnya kemarin itu Pak Prabowo ke Amerika, tapi jadwalnya sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum berkesempatan. Yang jelas Pak Prabowo akan ke Amerika. Lebih dekat mana Pak Prabowo, ke Trump atau ke Biden? Oh, itu nggak ada urusan kita dengan mau Trump, mau siapapun presiden Amerika, itu nggak ada urusan dengan kita. Bagi kita adalah menjaga hubungan baik dengan Amerika. Itu catatannya. Nggak ke BRICS juga kita nih, Bang? Kita dekat dengan semuanya, jadi ya, kita tidak punya tendensi untuk berada di di kelompok atau blok negara manapun. Jadi itu seperti doktrinnya politik kita. Kita memang siapapun presidennya ya doktrinnya harus begitu. Nah, Bang, dengan stance-nya Pak Prabowo hari ini, Bang, kira-kira itu menguntungkan nggak, Bang, untuk Indonesia secara perspektif ekonomi, Bang, karena ekonomi global yang lagi carut-marut ini, Bang? Begini ya, kita belajar dari Australia. Australia itu sangat engage secara ekonomi dengan China. Secara ekonomi mereka engage sekali dengan China. Tapi secara militer mereka engage sekali dengan Amerika. Sekarang mereka kebingungan. Kenapa? Karena tentu Amerika anggap ya kalau Anda mau bareng dengan kami ya Anda harus mengurangi hubungan dengan China segala macam. Sehingga ada konflik pendekatan ekonomi dan militer. Artinya pertanyaannya kita milih militer atau ekonomi gitu, Bang. Atau istilahnya pilih security or prosperity gitu kan. Pilihannya akhirnya dilema itu yang dihadapkan. Nah, sedangkan Indonesia tidak ingin dalam posisi seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kita menjaga hubungan baik dan kedekatan yang sama dengan semua negara, baik secara ekonomi, baik secara kebudayaan, baik secara militer. Jadi supaya kemudian tidak terjadi dilema yang teramat sangat seperti yang sedang dialami oleh beberapa negara tetangga kita. Dan itu dipahami betul oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo ya terbuka sekali tentu dengan hubungan ekonomi dengan negara manapun, dengan China, dengan Amerika, dengan Turki misalnya sekarang yang juga sangat erat dengan kita, Prancis, Eropa secara keseluruhan itu dibuka lebar-lebar oleh Pak Prabowo. Itu menurut Abang stance-nya Pak Prabowo hari ini itu yang paling menguntungkan bagi Indonesia secara ekonomi tentu. Jadi pendekatannya harus pragmatis. Artinya pijakan Pak Prabowo itu adalah kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia. Jadi dari manapun itu asal menguntungkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan itu menjaga kepentingan nasional kita, maka tidak ada masalah. Jadi stand Pak Prabowo itu adalah kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara. Itu kalau hilirisasi itu, Bang, banyak nggak dicoba digagalkan oleh negara luar itu? Ya, kan Pak Prabowo juga sudah sampaikan dalam pidato-pidato beliau, misalnya ada yang berusaha boikot macam produk kita dan macam-macam, dan itu hal yang biasa. Kenapa? Karena banyak negara yang tergantung sumber dayanya dari
negara kita. Misalnya batu baranya tergantung dengan batu bara dari Indonesia, misalnya nikelnya nanti dan sebagainya. Nah, itu pasti mengganggu supply untuk pengembangan ekonomi mereka. Dan kemudian mereka kan pasti berpikir untuk kepentingan nasional mereka juga. Nah, itu hal yang wajar saja. Nah, namun kita juga stand kita untuk kepentingan nasional kita. Karena apa? Karena untuk ekspor itu pasti tidak menguntungkan kita. Maka hilirisasi itu adalah pilihan. Maka kita harus pastikan sumber daya alam kita itu harus memiliki added value yang tinggi, nilai tambah yang tinggi. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah itu kan hilirisasi. Sebenarnya bahasa sederhananya dalam ekonomi yang disebut dengan hilirisasi itu adalah added value. Semua komoditas kita itu harus jadi produk, harus jadi punya nilai tambah. Nggak ekspor mentah. Jadi tidak ekspor, kalau bahasa orang dulu nggak ekspor mentah. Kayu logging yang dikirimkan, tapi harus dipastikan kayu bisa jadi meja, kayu bisa jadi pintu dan sebagainya di dalam negeri. Prosesnya semuanya di dalam negeri. Itu akan menambah skala ekonomi kita, akan memberikan added value atau nilai tambah pada kegiatan ekonomi kita. Kok kayak lagi dengerin ekonomi perspektif kiri ya Pak? Bukan. Coba Anda gimana Bang? Pertanyaannya apa? Apakah kita Pancasila itu kapitalis atau sosialis? Pancasila itu pendekatannya kesejahteraan, bahkan nggak ada itu negara kapitalis yang menyebutkan sumber daya alam dan kekayaan negara lainnya itu dikuasai oleh negara. Ekonomi dan pendekatan ekonomi Pak Prabowo itu pasal 33. Pak Prabowo selalu menyebutkan kita, apa ideologi ekonomi saya? Ideologi ekonomi saya adalah ideologi Pancasila. Ideologi pasal 33. Jadi sumber daya alam, air dan sebagainya itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan negara untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Jadi kalau kemudian disebutkan apa ideologi ekonomi yang akan dibawa oleh Pak Prabowo, ya ideologi pasal 33 itu. Dari awal Pak Prabowo masuk politik, yang selalu beliau sampaikan, diceramahi oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana mengimplementasikan pasal 33 itu sebagai wajah ekonominya Indonesia, gitu loh. Jadi kita bukan kapitalis, kita juga bukan sosialis. Kita sebut diri kita adalah ekonomi Pancasila. Artinya apa? Kita memberikan ruang yang sangat luas untuk kepemilikan modal yang besar, tapi kita juga memberikan ruang yang jelas untuk masyarakat atau rakyat kita untuk juga mendapatkan hak-hak mereka. Buruh harus dilindungi, kemudian orang yang miskin juga harus punya hak mereka sebagai warga negara, terutama terkait dengan kebutuhan pokok dan sebagainya. Itu tadi kita udah ngomong banyak tentang politik luar negeri, politik pertahanan dan segala macam. Mana boleh nggak gue loncat sedikit Bang? Ini kan kita udah presiden sudah terpilih, dilantik nanti 20 Oktober. Kasih dong Bang kita bocoran-bocoran tentang apa yang terjadi di dalam sana Bang. Ini kan curious Bang, kita Bang penasaran gimana sih? Menteri. Iya. Kira katanya ada isu penambahan kementerian lah yang gitu-gitu Bang. Ya, pada prinsipnya Pak Prabowo siap melaksanakan undang-undang yang ada ya, baik itu ditambah atau dikurang. Yang jelas Pak Prabowo pada posisi ingin memastikan pemerintahannya efektif. Kemudian kalau bertambah jumlah menteri itu harus dipastikan, dan Pak Prabowo akan pastikan memang itu kebutuhan kita untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Nah, pada saat ini fokus Pak Prabowo ketika ingin menunjuk menteri, tentu beliau fokus pada dua hal. Ya, yang paling tinggi misalnya urutan 1-2-nya. Yang pertama itu adalah integritas, kemudian kedua kapasitas. Jadi mereka harus anti korupsi misalnya, mereka punya integritas yang tinggi, kemudian punya kompetensi yang tinggi. Nggak peduli asal mereka, baik itu dari partai politik atau bukan partai politik. Berarti nggak tersandra koalisi nih?
Ya, Pak Prabowo tentu mengakomodir dan mengutamakan koalisi dong. Masa yang bekerja berkeringat gitu ya, nggak diutamakan, yang diutamakan pasti koalisi. Gitu, selebihnya yang lain ya cadangan. tentu ya kira-kira begitu. Yang lain kan masbuk kan. Masbuk, ya. Jamaah yang telat. Iya. Jadi tentu berbeda dengan jamaah yang sudah sejak awal ikut imam begitu. Jadi pasti yang diutamakan dan pertama itu adalah koalisi. Dan dari kalau kemudian unsurnya apakah dari partai politik maupun non partai politik, itu hal yang Pak Prabowo tidak permasalahkan, karena profesionalisme itu juga banyak di partai politik, kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya ada isu bahwa di koalisi nanti bakal banyak diisi oleh lebih banyak profesional dibandingkan politisi, itu nggak benar tuh Bang? Atau gimana? Semuanya profesional. Semuanya profesional. Semua menteri-menteri Pak Prabowo akan diisi orang-orang profesional. Semuanya 100% profesional. Nah, asalnya dari partai politik atau non partai politik, itu yang mungkin akan berbeda. Jadi gini, kalaupun misalnya Gerindra, Pak Prabowo sediakan kursi menteri sekian, dan harus dipastikan yang disodorkan namanya ke Pak Prabowo itu adalah yang profesional. Kayak ketua umum itu termasuk profesional juga itu. Loh, mereka punya basis masing-masing loh. Pak Erlangga orang ekonomi, Pak Jul juga punya kapasitas, semuanya punya kapasitas masing-masing. Abang kira-kira menteri apa, Bang? Saya ini prajurit Pak Prabowo. Oke. Jadi posisi saya sejak 2018 itu adalah prajurit Pak Prabowo. Bagi saya loyalitas seperti yang sering disampaikan Pak Prabowo itu ada yang utama. Makanya saya selalu bilang saya alat perjuangan Pak Prabowo. Jadi saya siap ditempatkan dimanapun. Bahkan kalau Pak Prabowo suruh saya maju jadi kepala desa, saya pun maju, kayak gitulah. Loyalitas ya Bang ya, itu harga. Nah Bang, karena waktu kita juga nggak panjang Bang, Abang juga. Gus Dur tuh pernah ngomong dulu Bang, Iya. Prabowo itu orang paling ikhlas. Jelasin dong kita Bang, maksud itu apa Bang? Iya, Pak Prabowo itu kalau sudah membantu misalnya ya, itu nggak pernah diomongin lagi Mas. Sudah membantu dan dia tidak suka diungkit. Even orang itu kemudian menyakiti beliau. Ya, kalau udah membantu, beliau lupa saja itu, ya bantuan sudah begitu saja gitu. Jadi Pak Prabowo tidak pernah mengungkit apapun yang sudah dia berikan dan dia bantu ke orang lain. Ya. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, ya Pak Prabowo paling ikhlas untuk bangsa dan negara. Nggak ada lagi yang dipikirkan beliau pada saat ini. Yang beliau pikirkan pada saat ini adalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo sudah selesai dengan hal-hal remeh-temeh seperti kita, kebutuhan ekonomi lah, macam-macam itu Pak Prabowo selesai. Hari ini yang beliau pikirkan bagaimana dedikasi hidupnya itu bisa bermanfaat untuk Indonesia. Itu. Ini juga Bang Dhanil nih, teman-teman nih, Bang Dhanil punya buku ya Bang ya? Ya. Ini buat teman-teman yang mau coba belajar tentang politik pertahanan, nih Bang Dhanil Anzar Simanjuntak punya bikin buku nih. Ini politik pertahanan menurut Abang atau menurut Pak Prabowo nih Bang? Sebagian besar ini pikiran-pikiran Pak Prabowo dan kebijakan Pak Prabowo yang kemudian saya rangkum di sini. Ya tentu banyak pikiran saya juga begitu, karena tentu saya kan jadi jubir Menteri Pertahanan selama hampir 5 tahun ini. Ya, di situ kita banyak terlibat dalam kebijakan politik pertahanan Pak Prabowo. Mana Bang yang paling harus diutamakan ya? Ini soal pertahanan kan, sedikit aja. Pertahanan pangan atau pertahanan yang militer? Ya, dua-duanya. Kita tidak bisa menempatkan dia mana prioritas atau enggak. Yang jelas dia harus seiring, karena ketika lo punya banyak sumber daya, kalau enggak lo jaga, maka sumber daya lo akan dicuri. Jadi nggak bisa lo abaikan pertahanan militernya. Di analoginya sederhana, di rumah lo banyak makanan, banyak harta benda segala macam. Kalau lo tidak memperkuat penjagaan di rumah lo, maka akan dimalingi. Terakhir emas sih berapa kilo? Begitu kan? Cuma udah dikerebek. Makanya dia harus seiring sejalan, seiring dengan kesejahteraan ekonomi, maka kekuatan militer juga harus diperkuat. Cukup itu APBN kita Bang? Iya. APBN kita bisa mengcover dalam jangka panjang ya tentu. Nah, ini tentang rekayasa dalam tanda kutip ya, rekayasa pembiayaan saja, dalam bagaimana kemudian mengalokasikannya dengan tepat.
terutama pada hal-hal yang sifatnya detail. Wah, biasa nih kita Oke. ngobrol sama Bang Emang Daniel ini. Ini jubir beneran. Ini jubir beneran ini. KSP lah ini, Bang. Ini Kayaknya KSP nih kita. nggak ada jedanya. Nggak ada jeda. Terus Iya. contoh. Compare katanya tadi. Sekarang ini biar fair, ini yang nonton ada mau yang ditanya. Ada yang mau ditanya nggak nih? Nggak ada, habis waktunya kan. Bang, ini kan Indonesia Emas nih terakhir dari ini. Iya. Ini bonus demografi ini kan Iya, iya. anak muda ya. Apa kebijakan Pak Prabowo ke depan yang menunjang kemajuan anak muda lah? Itu tadi kan Indonesia Emas 2045. Artinya kan sekitar 21 tahun 21 lagi. 21 tahunnya anak yang lahir hari ini umurnya 21. Nah, oleh sebab itulah maka kebijakan makan bergizi gratis, kemudian ibu hamil dapat gizi yang cukup segala macam, itu untuk menunjang persiapan kita dapat generasi emas itu Yang berbobot. iya, termasuk fokus Pak Prabowo adalah sumber daya manusia, pendidikan. Pak Prabowo ini selama karir beliau SDM itu selalu jadi prioritas, dan itulah yang akan dipersiapkan Pak Prabowo. Jadi fokus pada hak-hak gizi anak-anak kita, hak-hak kesehatan, hak-hak pendidikan anak-anak kita. Nah, gitu. Oke, makasih Bang Oke, dan Daniel sama-sama. sebagai KSP. Sorry, Mas. juru bicara Prabowo. Makasih Bang ya. Amin. Makasih banyak udah nyampein waktunya Bang. Terima kasih.